pertanian yang dimuliakan Allah Taala. Dan kita bentuk kebaikan kalau itu bermanfaat maka itu baik. Kalau ternyata tidak, maka justru pertanyaan tentang umur waktu yang Allah berikan kepada kita tadi kelak akan menjadi bumerang. Yang kedua adalah an syababihi fima ablah. Yang kedua akan ditanya tentang masa mudanya, untuk apa dihabiskan. Walaupun sejatinya masa muda itu bagian dari umur, ya, tapi di sini Nabi SAW lebih menegaskan masa muda. Kenapa? Karena memang masa muda adalah bagian dari umur yang di masa muda itu seseorang bisa meraih apa, seseorang merealisasikan, mewujudkan cita-citanya itu ketika masa muda. Ketika masih kecil, pikirannya belum matang, ya, belum bisa punya angan-angan apa, belum bisa merealisasikannya. Adapun masa tua mungkin pikiran sudah matang, angan-angan ada, tapi fisik gak mendukung. Tapi masa muda, seorang mulai pemikirannya matang, fisiknya pun mendukung, ya. Kalau ternyata itu dihabiskan untuk hal yang sia-sia, sebagaimana kita lihat anak-anak muda sekarang yang mayoritas kalau ditanya mereka muslim, ya, Masya Allah aktifnya di TikTok, ya. TikTok ini goyang itu, kemudian nongkrong di pinggir jalan dan yang lainnya. Nah, ini tentunya nanti akan termasuk dari hal-hal yang akan dipertanyakan. Yang ketiga adalah, ya, akan ditanya an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Yang ketiga, setelah tadi ditanya umurnya, masa mudanya, kemudian tentang hartanya, dari mana dia cari, caranya bagaimana dia mencari, dengan cara yang halal ataukah tidak. Kemudian misalnya dia dapat dari cara yang halal, diinfakkan untuk apa? Apakah untuk foya-foya saja? Apakah tidak dikeluarkan zakatnya, sedekahnya? Itu juga nanti akan ditanya. Yang terakhir adalah an ilmihi fima amila, tentang ilmunya diamalkan ataukah tidak. Ya, mungkin kita semua kadang tahu hukum ini, hukum itu, ini dibolehkan, ini dilarang, tapi terkadang untuk mengaplikasikannya itu susah. Ya, sudah tahu ini dilarang, dilanggar. Sudah tahu ini diperintahkan, ditinggalkan, gak diamalkan. Nah, ini semua menjadi peringatan bagi kita semua bahwa justru sebenarnya setiap nikmat yang kita rasakan itu bisa mata
pedang. Yang satu ya bisa, satu sisi bisa menjadi pembela kita nanti di akhirat jika kenikmatan itu kita habiskan dengan hal-hal yang baik. Yang kedua justru bisa jadi bumerang yang bisa malah menjerumuskan kita di yaumul qiyamah. Nauzubillah min dzalik. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan pembahasan pembacaan ya, pembacaan kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Imamul Muzani, buku yang bertemakan tentang teologi ya, tentang akidah Islam, yang dibawakan oleh salah satu murid besar dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yaitu beliau Al-Imam Al-Muzani Al-Misri. Yang mana pada tema kali ini kita akan membacakan tema Al-Jannah wan Nar, itu surga dan neraka. Yang mana sejatinya tema ini masih ada kaitannya dengan tema sebelumnya, yaitu berkaitan dengan takdir ya, berkaitan dengan takdir. Langsung saja, beliau Al-Imam Al-Muzani mengatakan, "Tsumma khalaqa lil jannati min dzurriyyatihi ahlan fahum bi a'maliha bi masyiatihi 'amilun." Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya, sebelumnya membahas takdir, sebelumnya membahas Nabi Adam alaihissalam penciptaannya, kemudian membahas tentang surga dan neraka. Beliau mengatakan, "Tsumma khalaqa lil jannati min dzurriyyatihi." Kemudian setelahnya Allah menciptakan ya surga ya, dan bagi surga itu Allah ciptakan penduduknya nanti. Allah ciptakan dari surga itu penduduk yang akan menghuni surga dari keturunan ahlan fahum bi a'maliha bi masyiatihi 'amilun. Mereka nanti yang akan diproyeksikan menjadi penduduk surga ini, mereka akan beramal ya, atas kehendak Allah. Mereka bisa mengamalkan amalan-amalan yang akan mengantarkan mereka ke surga. Amalan mereka ini ya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa bi qudratihi wa bi iradatihi yanfudun. Dan mereka melaksanakan sesuai dengan kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menciptakan surga, menciptakan orang-orang yang nanti akan menjadi penduduk surga dari anak keturunan Nabi Adam. Dan mereka nanti akan mengamalkan atau beramal soleh dengan amalan-amalan yang akan mengantarkan mereka ke surga, terikat dengan kehendak Allah SWT. Allah menghendaki itu, Allah menakdirkan itu, mereka beramal dengan amalannya penduduk surga, dan nanti endingnya mereka akan masuk surga. Sebagaimana Allah menciptakan penduduk surga, wa khalaqa min dzurriyyatihi lin-nari ahlan. Allah juga menciptakan dari anak keturunan Adam ada penduduk yang nanti akan masuk neraka. Fa khalaqa lahum a'yunan la yubsirun. Allah menciptakan untuk mereka ini ya, orang-orang yang nanti akan diproyeksikan masuk neraka, naudzubillah min dzalik. Mereka punya mata, diciptakan oleh Allah mata, tapi mereka tidak menggunakannya untuk melihat. La yubsiruna biha. Maksudnya tidak melihat di sini bukan bahasa hakiki, tapi majazi, kiasan. Maksudnya matanya tidak digunakan untuk melihat. Wa adzanan la yasma'una biha. Mereka juga Allah ciptakan untuk mereka telinga, tapi telinganya tidak digunakan untuk mendengar. Wa quluban la yafqahuna biha. Mereka juga Allah ciptakan untuk mereka hati, tapi tidak digunakan untuk berpikir ya, atau tidak digunakan untuk memahami ya. Fahum bidzalika 'anil huda mahjubun ya. Sehingga mereka terhalangi dari mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa bi a'mali ahlin nar bisa biqi qadrihi ya'malun. Dan mereka melakukan amalan-amalan, atau mereka nanti ketika di dunia mereka mengamalkan amalan-amalan, pekerjaan-pekerjaan yang ya itu menjadi sifat kelak nanti mereka akan menjadi penduduk neraka. Maksudnya mereka nanti banyak bermaksiat, tapi ini semua atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kembali pembahasan sebelumnya, orang yang sudah ditentukan nanti masuk surga, nanti masuk neraka, bukan berarti itu semua Allah
yang memaksa mereka untuk jadi penduduk surga atau menjadi penduduk neraka. Karena sejatinya ya itu semua juga atas dasar perilaku dan perbuatan dari si manusia itu sendiri. Sebagaimana mereka dibekali ya sisi positif dan sisi negatif ya. Sisi positif dan sisi negatifnya seperti di surat Asy-Syams, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada sisi kefujuran dalam diri manusia dan ada sisi ketakwaannya ya. Dan nanti ujian ketika di dunia bersamaan dengan beri ujian, tapi Allah juga ngasih petunjuk lewat kitabullah, Al-Quran, Taurat, Injil dan sebagainya, dan para rasul yang diutus untuk mereka. Tapi kemudian sebagian akan beriman, sebagian bertakwa. Nah, tapi hal ini semua sudah Allah ketahui. Nah, ini kembali kepada tingkatan memahami takdir tadi. Kemarin yang kita bahas ada 4 tingkatan memahami takdir. Pertama, bahwa Allah punya ilmu, yang ilmunya itu sudah menembus ruang dan waktu. Ketika Allah sudah tahu ini Allah nanti akan menciptakan satu makhluk yang limited edition gitu kan, yang bukan seperti malaikat yang diciptakan untuk taat, tapi ini orang ini beda nanti. Jin dan manusia ini beda. Nah, dari perilaku yang dijadikan tabiat kepada manusia ini nanti ada kecondongan sisi yang baik, kecondongan sisi yang buruk, nanti ada ujian. Dari situ kemudian Allah tahu. Ilmunya Allah sudah melampaui ya perbuatannya. Ya Allah sudah tahu semuanya dan sampai endingnya seperti apa. Ketika nanti akan menciptakan makhluk yang demikian, dengan ujian yang demikian, dengan dikasih petunjuk yang demikian, tapi akhirnya sebagian nanti akan beriman, sebagian akan tidak beriman. Nah, dari situ Allah tahu. Nah, ketika Allah tahu, berarti apa? Endingnya memang sudah diketahui. Nanti akan masuk surga, siapa yang akan masuk neraka. Kemudian itu dituliskan di Lauhil Mahfuz. Tingkatan memahami takdir yang kedua, ya kan? Ilmunya Allah, setelah Allah mengetahuinya, kemudian Allah menulis Allah menuliskannya dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah menghendaki untuk menciptakan, akhirnya diciptakan. Kemudian yang keempat tadi diciptakan. Ilmunya Allah dituliskan, Allah menghendaki, kemudian diciptakan. Kemudian berjalanlah sampai kita sekarang. Dan akan senantiasa berjalan terus sampai nanti endingnya di hari kiamat. Tayyib. Kita bacakan syarahnya oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Beliau mengatakan, khalaqallahul jannata wan nara qabla an yakhluqa Adama. Nah, kalau ditanya kapan Allah menciptakan surga dan neraka, maka Allah menciptakan surga dan neraka sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Jadi penciptaan surga dan neraka itu diciptakan sebelum Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Setelah keduanya ada, kemudian Adam nanti diciptakan, wa khalaqalil jannati ahlan. Nanti kemudian ke depan Allah akan menciptakan penduduk-penduduk untuk menghuni surga dan neraka. Untuk surga ada penghuninya, untuk neraka ada penghuninya. Fa ahlul jannati muyassaruna li amaliha. Dan penduduk surga nanti akan dimudahkan untuk menjadi penduduknya. Dimudahkan maksudnya dalam artian dimudahkan mereka nanti ketika kehidupan di dunia akan dipermudah untuk beramal soleh ya. Akan dipermudah untuk beramal soleh sehingga itu menjadi sebab nanti ya dia bisa masuk surga. Ya, sebagaimana misalnya dalam hadis ya, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya, Nabi SAW mengatakan sungguh bahwa surga dan neraka itu sudah diketahui penduduknya. Di antara saya, kamu, Anda, kalian semua itu sudah ditetapkan siapa yang nanti akan masuk surga, siapa yang masuk neraka. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala nattakil? Ya Rasulullah, kalau memang sudah demikian ditetapkan, bolehkah kita beritikal? Itikal itu pasrah, yaudahlah pasrah. Karena sudah ditentukan ya, sebagian masuk neraka, sebagian masuk surga, ya udah kita pasrah aja, nggak usah beramal. Rasul mengatakan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah kalian,
Sebab semuanya telah dimudahkan terhadap apa yang diciptakan untuknya. Kita dituntut untuk beramal, nanti kita akan dipermudah, akan diarahkan sesuai dengan proyeksi nanti akan dimasukkan kemana. Ya. Amma man kana min ahli sa'adah fasayuyassiru li'amali ahli sa'adah. Adapun orang-orang yang nanti akan menjadi penduduk yang berbahagia, maksudnya pemilik kebahagiaan, maksudnya masuk surga, maka dia juga akan dipermudah untuk beramal seperti amalannya orang-orang yang nanti akan masuk surga, yaitu dia beramal soleh, beramal baik, mendekatkan diri pada Allah, berbuat ketaatan, kalau berdosa segera bertaubat, ya, selalu menyertai amal buruk dengan dibarengi dengan amal yang baik sehingga menghapuskan dosa-dosanya, bertobat, istighfar, dia akan dipermudah. Wa amma man kana min ahli syaqa fasayuyassaru li'amali ahli syaqawah. Sebaliknya orang-orang yang akan binasa, akan sengsara, dia juga akan dipermudah untuk beramal dengan amalannya penduduk yang akan binasa. Nah, kemudian setelahnya Nabi membacakan salah satu ayat, ya, ayat di surat Al-Lail. Wa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang-orang yang berbagi, ya, memberi, bersedekah, dan dia bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan balasan yang baik di akhirat, itu membenarkan adanya surga, fasanu yassiruhu lil yusra, maka akan Allah permudah dia untuk, ya, mendapatkan surga tersebut. Sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna, orang-orang yang kikir, bakhil, pelit, medit, dan istaghna, merasa cukup, ya, merasa tidak butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan, ya, surga, tidak peduli dengan perkara-perkara akhirat, fasanu yasiruhu lil usra, maka Allah akan, ya, akan mempermudah dia, ya, dalam kesulitan. Jadi awalnya sejatinya adalah muncul dari diri manusia itu sendiri. Akan muncul dari diri manusia itu sendiri. Dia ingin baik atau dia ingin buruk. Ketika sudah dia mulai ingin baik, maka Allah akan sokong. Dia akan dimudahkan dalam kebaikan. Sebaliknya kalau dia ingin buruk, maka dia juga akan semakin disimpangkan, ya, sebagaimana misalnya disebutkan dalam surat Shaf, ya. Disebutkan dalam Allah mengatakan, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Dan ketika Musa mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, kenapa kalian menyakiti diriku padahal kalian tahu bahwa aku adalah utusan Allah untuk kalian. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika umatnya Musa, itu orang-orang Bani Israel, mulai menyimpang, semakin mereka disimpangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi awal mulanya dilihat dari diri kita sendiri. Kita itu ingin patuh enggak gitu, atau ingin mengingkari. Kalau ingin patuh, Allah akan berikan hidayah, semakin beri petunjuk. Makanya ada istilah hidayah itu dijemput gitu. Ya, hidayah itu dijemput. Kita yang welcome dulu gitu. Nah, setelah sudah nerima, maka Allah akan berikan kemudahan. Tapi kalau dari awal kemudian sudah nggak mau mendengarkan, sengaja meninggalkan, sengaja berpaling, akan semakin Allah palingkan dia. Maka seperti yang disampaikan dalam hadis Nabi SAW dalam khutbatul hajah, man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah beri petunjuk, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa man yudlilhu fala hadiyalah. Kalau sudah semakin disimpangkan, disesatkan, nggak akan ada lagi yang bisa memberi petunjuk baginya. Intinya, ya, ini semua di tangan Allah Subhanahu wa taala, tapi butuh peran dari diri kita untuk awalnya menerima atau tidak. Kemudian dibacakan lagi oleh pensyarahnya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an di surat Al-Insan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Bukankah telah datang kepada seorang manusia satu waktu, satu masa, ya, dia dulu belum disebutkan, belum jadi apa-apa. Ada masa dahulu kita itu bukan apa-apa,
tidak ada kisahnya, tidak ada ceritanya, tidak disebutkan. Yaitu ketika kita belum ada. Kemudian inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali. Kemudian Allah ciptakan kita dari nggak ada, satu waktu dulu nggak ada, belum ada, sampai kemudian Allah ciptakan manusia. Tapi Allah ciptakan dari nutfah, yaitu dari air mani yang hina, yang menjijikkan, amsyajin nabtali, yang bercampur. Setelah diciptakan nabtali, kemudian kami uji mereka di dunia. Faja'alnahu sami'an basira. Allah jadikan bisa mendengar dan bisa melihat. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kemudian kami beri petunjuk mereka, kami arahkan mereka jalannya seperti ini. Imma syakiran wa imma kafura. Kemudian dari yang sudah diberi arahan, diberi petunjuk tadi, ada sebagian yang menjadi hamba-hamba yang bersyukur, ada sebagian yang menjadi hamba-hamba yang kemudian kufur. Yang bersyukur nanti berarti dipermudah dia akhirnya masuk surga. Yang berkufur, berbuat kufur, tidak menerima, maka dia nanti endingnya akan di neraka. Kemudian masalah orang nanti akan di surga atau di neraka juga disebutkan dalam hadis. Disebutkan dalam hadis yang lain, para sahabat kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ara'aita ma ya'malun nas al-yawma wa yaqdahuna fihi asyai'un qudiya 'alaihim. Ini sebenarnya masih pembahasan surga dan neraka, itu masih ada kaitannya dengan pembahasan takdir ya. Di sini penulisnya atau pensyarahnya masih mengaitkannya dengan takdir. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana menurut Anda ma ya'malun nas al-yawma? Apa yang dikerjakan oleh orang-orang di hari ini? Dan mereka bekerja keras, bekerja keras mengerjakan ini, mengerjakan itu. Asyai'un qudiya 'alaihim, apakah ini merupakan sesuatu yang memang sudah diputuskan untuk mereka, maksudnya sudah tertulis, sudah tertakdirkan. Wa ma, apakah ini sudah takdir yang sudah lampau ditetapkan jauh-jauh hari? Au fi ma yastaqbiluna bihi mimma atahum bihi nabiyuhum, ataukah ini adalah ketetapan yang akan baru ditentukan di masa yang akan datang, sebagaimana dikabarkan oleh nabi mereka. Wa sabatatil hujjah 'alaihim, dan ditetapkan sebagai hujjah atas diri mereka. Maksudnya apa yang kita amalkan sekarang ini, pekerjaan ini, kegiatan ini dan sebagainya, apakah ini sudah sesuatu yang memang sejatinya dari dulu sudah ditetapkan, sudah ada takdirnya yang lampau, ataukah baru ketetapannya itu datang di masa yang akan datang gitu, atau baru takdirnya itu baru, atau memang sejak dulu sudah ada? Nabi mengatakan, la bal syai'un qudiya 'alaihim wa madha fihim, justru ini adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan kepada mereka dan sudah lampau berlalu atas mereka, sudah lalu dan lampau atas mereka. Kemudian beliau membaca ayat Quran, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa yang Allah sempurnakan penciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kemudian Allah ilhamkan di jiwa itu ada sisi fujurnya, keburukannya, dan ada sisi ketakwaannya. Fa'ahlul jannah yuyassaruna li'amali ahlil jannah, maka nanti penduduk surga akan dipermudah untuk mengamalkan amalan bagi penduduk surga, itu amal-amal soleh. Wa ahlun nar yuyassaruna li'amali ahlin nar, sebaliknya penduduk neraka akan dipermudah juga untuk mengamalkan amalan-amalan yang nanti akan menggiring mereka ke neraka. Qaulul muallif, Syekh Yahya mengatakan, Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi mengatakan, perkataan muallif, yaitu perkataan Al-Imamul Muzani, summa khalaqa lil jannah min dzurriyyati, itu perkataan beliau, Allah menciptakan untuk surga penghuni-penghuni dari keturunannya, maksudnya adalah keturunan Nabi Adam, itu para manusia. Fahum bi'amaliha bimasyiatihi 'amilun, itu mereka nanti dengan amalan-amalan penduduk surga, mereka akan bisa melakukan hal itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sebaliknya untuk penduduk neraka. Dan ini sebenarnya sudah maknanya hampir sama. Kemudian sampai
Penulis mengatakan Allahu qad wasafal kuffar bi anna, dan Allah telah mensifati orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur dalam surat Al-A'raf, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati yang tidak digunakan untuk memahami. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka juga punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka juga punya telinga yang tidak digunakan untuk mendengar. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu permisalannya seperti hewan-hewan ternak, bahkan lebih sesat dan lebih hina dari itu. Jadi seorang yang beriman itu kalau dia bisa mengalahkan hawa nafsunya, bisa mengikuti perintah Allah, dia bisa lebih mulia dari malaikat, ya. Tapi sebaliknya, jika Allah berikan dia penglihatan, pendengaran, dia punya hati, punya perasaan, tapi itu semua tidak pernah digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, tidak pernah digunakan untuk melihat hal-hal yang baik, tidak pernah mendengarkan arahan-arahan syariat dan agama, maka sejatinya mereka itulah orang-orang yang, ya, sifat ini cocok untuk orang-orang yang kufur, dan mereka disifati lebih buruk daripada hewan ternak, bahkan lebih hina dari itu. Allah berfirman dalam ayat yang lain, inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukmul ladzi la ya'qilun. Sesungguhnya seburuk-buruknya sesuatu yang melata di atas permukaan bumi, ya, seburuk-buruknya sesuatu yang melata di permukaan bumi, yaitu bisa manusia, hewan dan yang lainnya, tapi di sini maksudnya adalah, ya, orang-orang yang dibebani syariat, ya, manusia. Seburuk-buruknya di sisi Allah adalah as-summul bukmu, yaitu orang-orang yang tuli lagi bisu. Alladzina la ya'qilun, yang mereka tidak berpikir, ya, tidak berakal, maksudnya tidak menggunakan akalnya. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Sekiranya Allah mengetahui dalam diri mereka ada kebaikan, Allah akan jadikan mereka mendengar. Walau asma'ahum latawallau wa hum mu'ridun. Namun misalnya mereka diberikan pendengaran, diberikan kesempatan kedua misalnya, akhirnya mereka pun juga akan berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya gambaran untuk orang-orang yang berpaling dari jalan Allah, yang nanti endingnya mereka akan diproyeksikan dari penghuni-penghuni neraka. Mereka nanti akan menyesal ketika dimasukkan ke sana, dan mereka akan minta kesempatan yang lain, ya, akan minta kesempatan yang lain dan dikembalikan ke dunia untuk beramal. Tapi apakah kemudian ketika diberi kesempatan mereka beramal? Tidak. Allah mengatakan walau asma'ahum, misalnya mereka jadikan bisa mendengar, la tawallau wa hum mu'ridun, mereka pasti akan kembali lagi dan mereka akan berpaling. Dan model-model seperti ini banyak, ya. Contoh paling nyata kalau zaman dulu, ya, umatnya Nabi Musa alaihissalam, orang-orang Bani Israel, yang mana kurang apa mukjizat yang ditambahkan untuk mereka agar mereka beriman. Musa datang bawa tongkat, bisa berubah jadi ular dengan izin Allah, kemudian memakan semua tongkatnya para penyihirnya Fir'aun. Ini sudah mukjizat yang sangat mengagumkan, sudah nggak masuk akal gitu. Tapi nyatanya, ya, ngeyel lagi, sampai dikejar Fir'aun, ya, dikejar Fir'aun. Di belakangnya Fir'aun, di depannya Laut Merah, nggak ada jalan keluar. Allah izinkan, ya, dipukulkan tongkatnya Nabi Musa, terbelahlah laut, mereka kemudian menyeberang. Mukjizat apa lagi yang lebih besar dari itu, ya, samudra terbelah jadi dua, bisa lewat. Tapi nyatanya apa? Setelah sampai ke Mesir, ya, sampai ke Mesir, kemudian Nabi Musa izin selama 40-an hari untuk apa? Menerima Taurat, ya, menerima Taurat, izin pergi. Kaumnya di situ ditinggal. Kaumnya melihat ada kaum yang lain punya berhala, mereka juga buat berhala. Ngumpulin kalung, gelang, dilebur jadi patung anak, yang kemudian patung anak sapinya itu mulut lubang sampai bokongnya. Kemudian setelah jadi ada angin bertiup, kemudian bunyi nguk. Mereka malah menyalahkan Nabi Musa, ngapain Musa jauh-jauh, Tuhannya ada di sini. Padahal Nabi Musa
sedang izin pada mereka menerima Taurat wahyu dari Allah. Ya. Ini model orang-orang ngeyel. Dan di zaman sekarang banyak ya, orang-orang munafik, orang-orang yang ya, sudah datang kebenaran di mata mereka terbelalak, justru terkadang mereka adalah praktisi-praktisi yang katanya praktisi Islam gitu. Tapi kebenaran yang ada mereka tolak, mereka ini dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya surga dan neraka di sini lebih tepat kepada masih ada kaitannya tentang pembahasan takdir ya. Misalnya takdir bahwa nanti penghuni neraka dan penghuni surga itu sudah Allah tentukan. Tapi penentuannya itu bukan paksaan Allah Subhanahu wa taala, tapi itu berdasarkan atas ilmu Allah yang sudah melampaui ruang dan waktu, didasarkan atas data yang Allah ketahui nanti ketika menciptakan makhluk kayak gini, maka orangnya akan terjadi demikian dan demikian. Kemudian di situ Allah kemudian tahu siapa yang nanti akan jadi hamba-hamba yang beriman dan bertakwa. Baik. Dan sebenarnya lebih tepat kepada pembahasan tentang masih berkaitan dengan takdir. Tapi tidak apa-apa ya, kita akan sedikit juga mengetahui tentang apa itu surga dan apa itu neraka. Jadi surga dan neraka itu menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu kekal, ya, kekal. Jadi orang nanti yang sudah endingnya masuk surga maka kekal di dalamnya. Mana orang yang endingnya masuk neraka, ya orang-orang kafir dan munafikin, mereka juga akan kekal di dalamnya. Ya. Ini di luar dari faedah dari kitab ya, pembahasan yang lain. Nah, disebutkan oleh para ulama, berkata Ibnu Hazm al-Zahiri dalam kitab beliau Maratibul Ijma'. Beliau mengatakan wa anna an-nar haqqun wa annaha daru adzabin la tafna wa la yafna ahluha bila nihayah. Neraka itu hak, benar adanya. Dan dia adalah negeri untuk penghukuman, untuk azab. Dan dia tidak fana. Fana itu maksudnya tidak kemudian. Wala yafna ahluha, penduduknya pun kelak juga tidak akan binasa, alias hidup selama-lamanya bila nihayah, tanpa ending, tidak ada endingnya. Disebutkan dalam kitab yang lain masih Ibnu Hazm dalam kitab Al-Faslu fil Milali wal Ahwa'i wan Nihal, ittafaqat firaqul ummah kulluha, seluruh sekte umat sepakat annahu la fana alil jannah wala li na'imiha wala lin nari wala li azabiha. Tidak ada kefanaan, tidak ada ya akhiran bagi surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya, juga bagi neraka dan azab yang ada di dalamnya. Bin Safwan wa Abul Huzail al-Alaf wa qauman minar rawafid, kecuali pendapat sebagian sekte seperti sektenya Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan itu pembesarnya firqah atau sekte Jahmiyah, salah satu firqah sempalan dalam Islam namanya Jahmiyah, yang mana dia kekeliruannya banyak. Apa kekeliruannya? Satu aja pernah saya sebutkan dalam masalah takdir. Nah, dapat buku. Dalam masalah takdir kemarin kan ada dua, ya kan? Ada Qadariyah, ada Jabariyah. Qadariyah adalah orang yang meyakini bahwa Allah hanya menghendaki kebaikan. Jadi yang kebaikan yang ada di dunia ini Allah yang menghendaki dan Allah menciptakan. Tapi kalau keburukan Allah tidak menghendakinya dan tidak menciptakannya. Maka konsekuensinya berarti ada dua Tuhan, ya kan? Tuhan pencipta kebaikan dan keburukan. Nah, ini keliru ya. Ini firqah namanya Qadariyah. Yang kedua firqah Jabariyah, yaitu firqah yang mengatakan bahwa takdir itu dipaksakan untuk makhluk, sehingga makhluk itu tidak punya opsi untuk melakukan satu perbuatan, tidak punya kebebasan dia. Jadi misalnya ada orang maling gitu, ya jangan salahkan saya, Allah nakdirkan saya maling gitu. Ada orang mencuri berzina, jangan salahkan saya, Allah takdirkan saya berzina. Nah, kalau seperti ini berarti kita mengatakan berarti Allah zalim. Padahal Allah mengatakan la yazlimu rabbuka ahada. Allah tidak menzalimi salah seorang pun dari ya
umatmu wahai Muhammad. Nah, Allah tidak menzalimi salah seorang manusia pun ya. Nah, jadi dua-dua ini menyimpang, Qadariyah dan Jabariyah. Nah, salah satu dari dua firqah itu, yang satu adalah pengikutnya Jahm bin Safwan. Yang mana? Ngacung. Jabariyah. Sudah punya bukunya ini? Nah, dapatnya udah cuma satu. Oke, firqah Jabariyah. Jabariyah itu dia pengikutnya Jahm bin Safwan. Kalau yang Qadariyah itu Mu'tazilah, ya, Mu'tazilah. Kelompok pengikutnya Wasil bin Atha, ya. Wasil bin Atha. Oke. Jadi semua itu sepakat bahwa surga neraka itu Jahm bin Safwan dan juga Abul Huzail al-Alaf dan juga sebagian kelompok Rawafid. Rawafid itu Rafidah Syiah. Apa statement mereka? Amma Jahm faqala. Adapun Jahm bin Safwan atau kelompok Jahmiyah, mereka berideologi innal jannah wan nara yafniyani wa yafna ahluha. Mereka meyakini apa? Surga dan neraka itu fana. Jadi pada batasan tertentu ya, mereka sudah nikmat-nikmat di surga, di azab di neraka, nanti Allah akan hilangkan itu. Penduduknya juga hilang. Kalau sampai ada ideologi kayak gini, kira-kira konsekuensinya gimana? Konsekuensinya seluruh manusia nanti apa? Hilang. Kafir gak masalah, orang nganu kok orang selamanya, paling pirang tahun rampung gitu kan. Ngopo kowe kok zina terus? Santai, neraka ora suwe, paling delok kok hilang. Batil, ya. Mereka meyakini demikian. Bahwa surga neraka itu nanti ada. Penduduknya akan dapat azab yang di neraka, akan juga dapat nikmat, tapi nanti nggak selama-lamanya, akan ada endingnya gitu. Walalin nari kemudian mana tadi? Waqala Abul Huzail. Adapun orang yang lain, Abul Huzail bin Alaf, dia mengatakan innal jannah wan nar la yafnayan wa la yafna ahluhuma illa anna harakatahum tafna wa yabqauna bimanzilatil jamad la yataharrakun wa hum fi dzalika ahya mutaladzizuna au mu'adzabun. Ya. Kelompok yang kedua yang dari Abu Huzail, dia berpendapat bahwa surga dan neraka kekal, tidak hilang. Cuman dalam batas tertentu nanti surga dan neraka penduduknya itu akan membeku. Jadi nggak ada pergerakan lagi. Akhirnya jadi barang jadi benda padat. Nggak tahu sampai pemikirannya sampai kayak gini. Intinya jadi nggak ada digebuki lagi, itu nggak ada. Nikmat-nikmat nggak ada. Yang dapat bidadari selesai, udah nggak jadi nikmat-nikmat dengan bidadarinya. Yang diadab pun rampung. Tapi nanti akan ada masa dia akan kemudian jadi benda padat, ya, jamat. Tapi aneh, wa yabqauna bimanzilatil jamat la yataharrakun. Mereka nggak bergerak, wa hum fi dzalika ahya, dan mereka hidup. Diam, nggak bergerak tapi hidup. Mutaladzizuna au mu'adzabun. Tapi walaupun demikian masih merasakan nikmat dan juga sebagian merasakan azab. Ya, gunanya apa gitu sampai seneng pokoknya aneh-aneh. Ya, ini kalau sudah belajar akidah tingkat lanjutan, yang buku-buku paling tidak baca syarah akidah Thahawiyah, itu dijelaskan situ alasannya, mereka ada alasannya. Wa qalat tilka ta'ifah minar rawaf. Adapun sekelompok rawafid itu orang-orang Syiah mengatakan inna ahlal jannah yakhrujuna minal jannah wa kadzalika ahlun nar minan nar ila haitsu sya'allah. Kalau sebagian kelompok rawafid ya, atau kelompok Rafidah ini aneh lagi, dia meyakini bahwa nanti ya penduduk surga yang udah masuk surga dapat nikmat, ya, penduduk neraka yang masuk neraka nanti endingnya mereka akan keluar lagi. Cuman waktunya kapan? Haitsu sya'allah, ketika Allah menghendaki. Ketika Allah menghendaki, mereka akhirnya nanti akan dikeluarkan. Nah, dan tentu ini batil ya, kelompok-kelompok yang menyimpang dalam masalah yang lain pun mereka memang menyimpang. Nah, tadi statement dari Ibnu Hazm. Statement dari yang lainnya, misalnya statement Imam At-Tahawi dalam Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan wal jannatu wan naru makhluqatan la tafnayan wa la tabidan.
Nah, beliau mengatakan surga dan neraka itu dua makhluk yang tidak fana alias tidak tidak binasa, wala tabidan, dan tidak hilang. Ya akan tetap ada selama-lamanya, dan ini yang lebih benar. Dan ini pendapat yang benar, yang tepat, dan dalilnya banyak sekali dari Quran dan hadis. Ya, dari Quran misalnya Allah mengatakan di surat Al-Bayyinah, ya, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya, ketika ngomongin tentang penduduk neraka, ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Ya, mereka masuk di dalamnya selama-lamanya. Atau firman Allah, wa ma hum minha bimukhrajin, dan mereka tidak dikeluarkan dari, ya. Nah, ini ayatnya yang sedang ngomongin surga atau neraka ini. Tapi ininya tidak dikeluarkan. Wa ma hum bikharijina minan nar, dan mereka tidak keluar dari neraka. Surah Al-Baqarah 167. Dan ayat yang lain banyak sekali, ya. Hadis yang lain, dalil yang lain misalnya dalam hadis riwayat Muslim, ya, yang sebelumnya pernah saya sebutkan, yaitu ketika kematian sendiri mati. Ya, saya bacakan hadisnya. Yuja'u bil mauti yaumal qiyamah ka'annahu kabsyun amlah. Didatangkan kematian itu di hari kiamat nanti, diwujudkan seperti domba yang amlah. Amlah itu seperti domba untuk kurban, putih yang ada hitamnya. Kematian ini didatangkan dalam wujud yang demikian. Fayuqafu bainal jannati wan nar. Kemudian kematian ini diberhentikan di antara surga dan neraka. Diletakkan di situ. Ya. Fayuqalu, kemudian dikatakan kepada masing-masing penduduk, "Hada, wahai penduduk surga, kalian tahu enggak ini apa?" Ya, kemudian mereka melihatnya, wa yaquluna na'am hadza maut, ya Allah, ini kematian. Ini kematian. Qala wa yuqalu ya ahlan nar hal ta'rifuna hadza. Kemudian dikatakan kepada penduduk neraka, wahai penduduk neraka, tahu enggak ini apa? Mereka akhirnya melihatnya, mereka mengatakan na'am hadza maut. Ini adalah kematian. Fayu'maru bihi fayudbah. Akhirnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih. Kemudian dikatakan setelahnya, ya ahlal jannah khuludun fala maut. Wahai penduduk surga, kematian sudah mati. Kekekalan sekarang tidak ada kematian lagi. Wa ya ahlan nar khuludun fala maut. Wahai penduduk neraka, kekal selama-lamanya dan tidak ada kematian. Tsumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu baca satu ayat, wa anzirhum yaumal hasarah id qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Poinnya adalah kematian sendiri nanti mati. Makanya dari sini kita akan sangat bersyukur, walaupun di dunia miskin, sebesar apapun, seberat apapun ujian kita di dunia, kita dapat nikmat tauhid itu, kenikmatan yang nanti akan sangat disesali oleh penduduk neraka dari kalangan orang-orang kafir. Sebesar-besarnya gaji mereka yang menjadi pemain bola, sepekan 3 miliar, 2 miliar, mereka tidak beriman. Batas hidup mereka terbatas, Pak. Apalagi pemain bola, paling aktifnya pada umur 35, itu pun sedikit sekali. Setelah itu banyak yang kemudian bangkrut, banyak yang kemudian ada yang masih tetap kaya. Atau pemain musik, atau pemain yang lainnya. Gak usah bersedih, kita jualan cuman gaji sekian, atau jualan hasilnya sehari mungkin gak sampai 100 ribu, 50 ribu, 40 ribu. Bersyukur kita kenal Allah sebagai Tuhan yang Esa, yang berhak untuk diibadahi. Kita gak menyembah selainnya, gak meminta selainnya. Cukup. Separah-parahnya dosa yang kita lakukan, selagi bukan kesyirikan, maka jaminannya surga. Bayangkan, jadi kan pernah bayangin nggak, di neraka selamanya itu nggak ada ending loh. Nggak ada ending tuh gimana? Nggak ada akhirannya. Makanya saya pernah dengar ceramahnya Syekh Said Ruslan hafizullah ta'ala, Muhammad Said Ruslan, ulama di Mesir. Beliau menggambarkan, beliau mengutip perkataan dari ulama, ya, salaf, yang paling tidak gambarannya gini. Orang di neraka itu gini aja. Bayangkan bahwa dunia ini, bumi ini kosong, nggak ada rumah, nggak ada pohon, nggak ada gunung, nggak ada laut, kosong, tanah lapang seperti padang pasir. Kemudian setiap inci dari tanah itu ada nyamuk ngangrang, semut merah. Dan ada orang yang tidak berpakaian, tidak pakai celana, tidak pakai sandal, tidak pakai apa, ditaruh di atas itu.
yang setiap jengkalnya pasti ada semutnya, nggak ada space-nya. Kemudian dikeruyuk nyamuk nganggeran. Dia mau lari ke utara nggak ada batasnya, mau lari ke selatan nggak ada ujungnya, mau lari ke timur nggak ada tempat berteduh, mau lari ke barat nggak ada tempat untuk cari air. Gitu doang. Itu baru semut. Jadi kan bayangin, gimana itu? Ya, Enggak Dan- mati pula. nggak mati. Gimana tuh? Dari semut ini. Baru semut loh. Makanya dalam Al-Quran tuh gimana ayatnya itu? Badalna liyadzuqul azab. Dalam Quran itu ketika para penghuni neraka, jadi penghuni neraka itu nanti mereka dikembalikan kepada wujud bapak moyang mereka seperti Adam. Bukan wujud kita, tapi wujud bapak moyang mereka. Yang Adam itu tingginya 60 hasta, 30-an meter. Kenapa dijadikan wujud asalnya? Agar mereka menjadi lebih besar, kulitnya lebih tebal. Dan orang itu akan teradab, akan tersakiti. Itu kan indera indera yang merasakan sakit itu di kulit. Ya enggak? Makanya Allah mengatakan tadi dalam Quran, ketika kulitnya sudah nadijat itu sudah matang gosong, badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adab. Ketika kulitnya udah gosong matang diguarang itu, kemudian Allah gosong ganti anyar meneh. Seperti itu, nggak ada endingnya. Maka jenengan bersyukur nggak, walaupun ekonomi biasa-biasa, pas-pasan, punya utang ini, bersyukur nggak dengan demikian, tapi kita masih beriman gitu. Kan sebagian ada yang kadang silau, masya Allah orang itu punya ini punya itu, atau mungkin yang lihat sinetron, lihat TV, lihat film lihat orang, masya Allah kok ini semua kenikmatan dia dapat, mobil enak, istrinya cantik, kemudian dan seterusnya, tapi dia kafir. Kalau kita lihat itu ada artis-artis yang rela pindah agamanya hanya gara-gara pengen nikah sama siapa, itu kesedihan di atas kesedihan mereka nanti. Alhamdulillah, saya apa adanya di dunia, Allah kasih rezeki seperti ini, tapi saya masih bisa beriman sama Allah Subhanahu wa taala. Zat yang hanya berhak untuk walaupun seseorang nanti kita nggak ingin itu, tapi misalnya ada orang sampai punya dosa zina, maksiat yang lain, selagi bukan syirik, endingnya pasti nanti ke surga. Seperti yang pernah saya sampaikan, ya, orang yang terakhir kali masuk surga, ingat ya, yang mana dia nanti diberikan kenikmatan surga walaupun dia masuk terakhir, ya, dihayalkan yukhayyalu annaha mal'a, dihayalkan bagi orang terakhir yang dikeluarkan dari neraka ini, dihayalkan surga nanti udah penuh. Kemudian dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, udah kamu tak kasih kenikmatan seperti kenikmatan raja yang ada di dunia, raja paling oke, paling keren, paling kaya siapa? Kemudian Allah mengatakan walaka mithlahu wa mithlahu wa mithlahu wa mithlahu wa mithlah. Kamu mendapatkan yang semisalnya sampai 5 kali. Ini orang terakhir masuk surga dapat 5 kali kekayaan Raja Salman misalnya. Satu kekayaan Raja Salman udah masya Allah seperti apa? Ini 5 kali. Dan Allah tidak berhenti sampai di situ. Walaka asyru amsalihha, dan kamu dari 5 kali itu masih 10 kali lipatnya lagi. 50 kali lipat kenikmatan yang dirasakan oleh rajanya di raja yang ada di dunia. Itu orang yang terakhir masuk surga. Terus yang kalangan syuhada, penuntut ilmu, ulama, nabi, rasul, orang-orang soleh terus kayak apa kenikmatannya? Maka bersyukurlah walaupun di dunia itu kadang syukuri ini kenikmatan tauhid ini kenikmatan yang tiada taranya. Saya dulu zamannya masih senang sepak bola, ya Allah kenapa saya dulu nggak lahir di Spanyol sih gitu. Ini zamannya masih gila bola itu, kenapa saya nggak lahir di Brasil gitu. Nah di sana sekarang udah di pemain Real Madrid gitu kan, atau Barcelona. Tapi alhamdulillah saya lahir di Indonesia walaupun ketemu antum-antum ini. Tapi itu kenikmatan yang Persibal. iya. Mungkin tuh sebenarnya masih ada banyak, cuman ini udah jam 9. Nanti masalah surga dan neraka kita tambahkan di kesempatan yang lain insyaallah. Tapi bersyukurlah, nikmatilah, bersyukur sama Allah, kita punya nikmat iman, nikmat Islam, bertauhid pada Allah. Ini sudah jadi langkah awal
Allah akan memudahkan kita semua masuk ke surganya Allah SWT. Semoga Allah memudahkan kita, keluarga kita, teman-teman kita, sanak saudara kita untuk meniti jalan surga, meniti jalannya orang-orang soleh. Dan jangan lupa, jangan masuk surga sendiri, ya, jangan masuk surga sendiri, ajak orang lain, ya. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ajak orang lain, peringatkan mereka, ajak, dan dengan kesabaran, ya. Ketika mengajak mereka kita perlu kesabaran. Semoga Allah mengumpulkan kita kelak di surganya Allah SWT, sebagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.